Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puja serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam majlis yang insyaallah Allah muliakan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai RFB Iskandar selaku Khadim Ma'had Darun Nahdhah Al-Islamiyah. Juga yang saya hormati para asatid wal asatidah, yang saya hormati para pemirsa yang mungkin menyaksikan acara pada siang hari ini, yang saya hormati para wakif dan para muhsinin, juga kepada teman-teman saya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membacakan Ummul Quran. Bi barakati suratil Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Ummul Quran menjadi wasilah bagi kita mendapatkan keberkahan Cek, pada siang cek. hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhuna Muhammad Hadiansah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Akhuna Muhammad Hadiansah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang beliau baca Allah memberikan pahala di sisinya, khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita selaku yang mendengarkan.
Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah acara inti yaitu pemaparan materi dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arfi Iskandar. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Al-Mukarramun wa Muhtaramun, para asatidzah yang Allah muliakan, para orang tua santri yang barangkali menyaksikan acara ini di rumah, juga tidak lupa para muhsinin, para waqif dan umumnya kaum muslimin yang Allah muliakan, juga pada para santriwan santriwati yang dicintai. Alhamdulillah, pada siang ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga limpahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga pada kita semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah, wabil khusus semoga pahalanya Allah sampaikan kepada musannif Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Semoga amal-amal beliau ketika hidup, karya-karya beliau, ilmu beliau yang diajarkan, dikembangkan oleh kaum muslimin, itu menjadi pahala jariah bagi beliau, menjadi sarana, menjadi wasilah bagi Allah untuk menurunkan ampunannya kepada beliau, memasukkan beliau ke dalam surganya dan menjauhkan dari azabnya. Dan mudah-mudahan Al-Fatihah ini juga menjadi wasiat kita untuk mendapatkan magfirah, mendapatkan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga para muhsinin, para wakif khususnya yang telah mewakafkan, telah menginfakkan hartanya pada atau di jalan Allah melalui pondok An-Nahdah ini. Semoga Allah pun membalas kebaikan mereka dengan balasan terbaik di dunia dan akhirat, menjadi pahala jariah, menjadi wasilah bagi mereka mendapatkan juga magfirah, keberkahan, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, ya, agar pondok ini senantiasa Allah lindungi, Allah berkahi, dan terus bisa membangun, ya, baik secara fisik bangunannya maupun pendidikan sakofah, ya, kepribadian nafsiyah, saksiyah, akliyah bagi kalian khususnya di sini, sehingga kalian menjadi para pengemban Al-Quran, orang-orang yang berkepribadian Al-Quran dan juga para pejuang Al-Quran. Ala dunya wala kulli niyatun sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya suaranya cukup kedengar nggak? Kedengaran nggak? Sofi, kedengaran? Yang belakang kedengaran? Baik, ya. Kita lanjutkan kitab Adabul Alim wal Mutalim ini. Kalau Abi nggak lupa itu di halaman ke-55. Kalau yang pegang kitabnya ya, betul ya? Betul. Di bab kelima. Bab baru ya. Al-Babul Khamis, bab kelima, yaitu fi adabil alim, tentang adab atau akhlak seorang guru. Nah ini ya. Jadi kalau kemarin sebelumnya dibahas muta'alim, adab pelajar, adab santri. Nah ini adab alim. Atau juga adab mu'allim. Bedanya apa? Alim itu orang yang faham, orang yang tahu. Jamaknya ulama. Ya. Mu'allim artinya dari kata allama yu'allimu ta'liman. Ya. Bahwa al-mu'allim, yakni pengajar. Karena tidak semua orang alim itu mengajar. Kadang-kadang ada orang alim tapi tidak mengamalkan, tidak mengajarkan ilmunya. Nah, jadi ini tentang adabul alim, adab seorang alim, seorang ulama, ya. Bisa juga nanti dikaitkan dengan tadi mu'allim, seorang pengajar. Fi haqqi nafsihi, terkait dengan dirinya. Wapihi, dan tentang adab alim ini itu isruna adaban. Ada 20 jenis adab atau akhlak yang harus dimiliki oleh seorang alim. Ya. Al-awwal, yang pertama adalah ayyudimma muraqabatallahi, mendawamkan, melazimkan, atau senantiasa dia muraqabatullah. Muraqabatallahi, ya, ini sebagai maf'ul bih. yakni merasa diawasi oleh Allah. Ya. Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, fisirri, baik dalam kesunyian atau kesendirian, wal alaniyati, maupun dalam keramaian. Ya, sebagian ulama menyebut ada 3 pilar agama ini. Yang pertama adalah ini hadis yang cukup panjang, dalam hadis sahih ketika Rasul didatangi oleh malaikat, ditanya tentang perkara, ya. Pertama adalah mal Islam, mahwal Islam, apa itu Islam. Disebutkan Islam itu terdiri atau disebut dengan rukun Islam ada berapa? Ada 5. Syahadatun alla ilaha illallah, ya. Jadi syahadat yaitu asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Betul? Terus rukun Islam berapa? Apa aja pertama? Hah? Yang kedua? 3? 4? Hah? Yang kelima, ha? Nah, kemudian yang kedua, ketika malaikat bertanya kepada Nabi, mahwal iman, apa itu iman? Ya, kita pahamlah ya tentang rukun iman. Jadi Rasul menjawab tentang rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah mahwal ihsan,
Apa itu ihsan? Nah, ihsan itulah kata lain dari muraqabah. Apa itu muraqabah atau ihsan? Kata Nabi, anta budallah, ya, ka'annaka tarahu. Jadi engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalaupun pastinya kalian atau kamu tidak bisa melihat Allah, ya, maka kata Nabi, Allah itu melihatmu. Fa innahu yaraka, Allah melihatmu. Itulah muraqabah. Jadi muraqabah itu adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, ini tidak mudah bagi sebagian orang, ya. Padahal muraqabah ini akan menjadikan orang senantiasa waspada, senantiasa berhati-hati untuk tidak terjerumus ke dalam dosa. Kalau di tempat keramaian mungkin orang malu, ya kan? Ketika berbuat maksiat, malu dilihat orang. Tapi ada orang bermaksiat justru di tengah kesendirian, merasa tidak ada yang menyaksikan. Padahal ada yang menyaksikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi itu muraqabah. Dan ini adalah satu sifat akhlak yang wajib dimiliki oleh kita, apalagi kalian pengemban dakwah. Ya, contoh kecil, ya. Jangan mentang-mentang sedang tidak ada guru kalian, kalian seenaknya melanggar peraturan misalnya, ya. Apalagi kalian berbuat dosa maksiat pada Allah. Ingat, Allah itu Maha melihat. Jadi kita harus selalu sadar bahwa Allah melihat kita. Itulah muraqabah. Ya, selalu tanamkan. Andai misalnya, ya, di tempat ini dipasang banyak CCTV. Harusnya apa? Kita lebih takut bukan terhadap CCTV, tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang pastinya 24 jam, tidak akan pernah terlewat. Ya. Maka jangan sekali-kali kita berani berbuat maksiat. Mentang-mentang gak ada orang, misalnya kita ambil barang teman kita. Ya, itu namanya mencuri. Ya kan? Mentang-mentang tidak dilihat orang, kemudian kita melakukan dosa. Nah, ini jangan sampai. Nah, seorang alim itu harus punya sikap muraqabah. Insya Allah kalian adalah calon-calon orang alim, ya, calon-calon ulama, ya. Dan seorang alim harus lebih menonjolkan adabnya dibandingkan dengan ilmunya, ya. Dan ini harus senantiasa tadi, ya, didawamkan terus-menerus. Wasani yang kedua, ayulazima, hendaknya senantiasa atau melazimkan siapa al-alim ini, seorang alim, seorang ulama, khaufahu, rasa takutnya ta'ala kepada Allah Ta'ala. Ya. Fi jami'i, dalam seluruh harokatihi, dalam seluruh geraknya. Wasakanatihi, dalam diamnya. Waqwalihi, dalam ucapan-ucapannya. Waf'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya. Dia takut. Takut apa? Takut terjerumus ke dalam dosa. Makanya istilah takwa itu dekat dengan rasa takut. Maka
ada seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, ma huwa taqwa, apa itu takwa? Kemudian sahabat ini menjawab dengan bertanya balik, pernahkah engkau berjalan, ya, di jalan yang licin, penuh duri, kemudian tidak beralas kaki? Kira-kira gimana? Kita jalan di jalan yang licin, banyak duri, dan tidak beralas kaki. Kira-kira gimana? Jalan kita gimana? Hah? Kita berjalan akan seperti apa? Hati-hati kan? Betul tidak? Karena sekali terpeleset akan tertusuk duri. Makanya kadang-kadang dengan jalan apa istilahnya? Jinjit ya. Kadang-kadang dengan hati-hati kakinya diangkat sedikit ketika berjalan. Karena khawatir tertusuk duri. Atau mungkin pecahan kaca yang di tempat licin tadi. Nah, kata sahabat itulah takwa. Maksudnya apa? Kamu hati-hati. Ya, untuk kemudian tidak terjatuh kepada dosa gitu. Jadi sepertilah hidup untuk menjadi orang bertakwa. Seperti orang berjalan di tempat yang licin, jalan yang licin, tidak beralas kaki, dan di jalanannya adalah penuh duri. Ya. Jadi itu selalu begitu. Nah, maka di sini jangan kadang-kadang kita menganggap enteng dosa ya. Mentang-mentang dosa kecil mungkin ya. Padahal kalau kata Imam Ali, persoalannya bukan dosa besar atau dosa kecil. Tapi kepada siapa kita berdosa? Kepada siapa? Kepada Allah. Dosa besar kepada Allah, dosa kecil pun kepada Allah. Maka tidak selayaknya kita bermaksiat, banyak bermaksiat kepada Allah. Ya. Walaupun memang sesuatu yang tidak mungkin, karena kita adalah bukan nabi. Kita tidak masum. Tetapi ingat, bagi orang yang berbuat dosa bukan berarti tidak ada upaya. Ketika terjatuh ke dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah. Dengan sering membaca apa? Istighfar. Istighfar pun bukan hanya di mulut, tapi harus datang dari lubuk hati, ya, yaitu dengan munculnya rasa penyesalan, dengan adanya keinginan untuk tidak mengulangi dosa yang sama, ya. Fa'innau, karena sesungguhnya orang alim ini aminun, harus punya sikap amanah ala mastudia fihi, terhadap apapun yang dititipkan kepadanya minal ulumi, berupa ilmu, wal hikmah, wal khosyah, dan rasa takut, ya. Jadi makanya kan di dalam ada banyak ungkapan para ulama. Jadi yang namanya ilmu itu adalah bukan bikasrotil riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya kita membaca riwayat, membaca hadis. Ini pada operator ini nggak ada suaranya. Apa masuk nggak ke itu? Tetap. Hah? Jadi yang namanya ilmu itu bukan dengan banyaknya kita menghafal banyak hadis, walaupun ya tentu itu penting. Tetapi adalah munculnya rasa takut kita kepada Allah ketika kita belajar. Ya. Takut terjerumus ke dalam dosa. Wa tarku dzalika, dan meninggalkan sikap amanah tadi berarti minal khianat. Kita itu berarti pengkhianat. Mengkhianati ilmu. Jadi kalau orang
berilmu tapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya, tidak muncul rasa takutnya kepada Allah, sebetulnya dia adalah pengkhianat, bukan orang yang amanah. Ya, lawan dari amanah adalah khianat. Jadi sekali lagi, rasa takut itu harusnya buah dari ilmu yang kita pelajari. Semakin kalian bertambah ilmu, harusnya semakin kalian bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah makin bertambah berani kepada Allah. Atau menambah ilmu tapi tidak ada efeknya terhadap peningkatan adab, akhlak. Nah, kalau begitu apa tadi? Itulah kita mengkhianati ilmu, ya. Wa qad qala, dan sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, ya, silakan dicek ayatnya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la takhunu, janganlah kalian berkhianat Allah kepada Allah, wa rasul, dan kepada Rasul, ya, wa takhunu, dan jangan pula kalian berkhianat amanatikum, terhadap amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Ya, berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Al-Quran, berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada As-Sunnah. Ya. Nah, jadi khianat itu kan salah satu ciri siapa? Orang munafik. Kan Nabi mengatakan ayatul munafiqina salasun. Ya. Jadi orang munafik itu tandanya ada 3. Idza hadasa kadzaba, jika bicara banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji banyak ingkarnya. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia khianat. Nah, khianat itu tanda orang munafik. Nah, salah satu orang munafik adalah orang berkhianat ketika punya ilmu tapi tidak diamalkan, punya ilmu tapi tidak diajarkan. Ya kan? Ya. Nah, maka di sini harus ada kesesuaian antara ilmu dengan amal, antara teori dengan praktek. Kalian sudah banyak diajarkan tentang adab, ya, baik dalam kitab ini, sebelumnya dalam kitab Min Muqawimat Nafsi Islamiyah, sudah banyak disampaikan. Pertanyaannya, sudah dilaksanakan belum? Sudahkah adab atau akhlak Islami betul-betul ada dalam diri kita? Kalau tidak, khawatir kita dinilai oleh orang, dinilai oleh Allah, oleh Rasul, kita sebagai para pengkhianat, nauzubillah, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian wasalisu, yang ketiga adalah ayyulazima, melazimkan siapa? Al-alim, seorang ulama ini, as-sakinah, as-sakinata, senantiasa bersikap tenang. Ya, tenang. Tidak terburu-buru. Tidak kemudian dilanda kegalauan. Ya. Dan ini hanya mungkin ketika seorang alim ini banyak mengingat Allah. Ya. Karena Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya, jadi mengingat Allah, berzikir pada Allah, hati menjadi tenang, tentram. Seorang alim harusnya punya sikap tenang. Ya, ketika dihadapkan pada masalah, dia tidak mudah marah. Tidak mudah kemudian dia galau ketika menghadapi persoalan. Ya, kenapa? Karena kalau dalam kata-kata Umar bin Khattab, ya, ini satu hal yang menarik adalah kata beliau, saya tidak tahu, ya,
saya tidak peduli apakah saya mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Kenapa? Karena saya tidak pernah tahu apakah pada musibah atau pada nikmat Allah memberikan pahala kepada saya, memberikan rahmat kepada saya. Karena boleh jadi bagi seorang muslim, ya, atau bagi setiap kita, baik nikmat maupun musibah itu adalah ujian. Ya. Nah, banyak orang diuji dengan kesulitan itu sabar. Tapi kadang-kadang dengan kenikmatan dia tidak sabar. Maka sebetulnya bagi seorang muslim diberi nikmat ataupun musibah gak ada masalah. Diberi musibah sabar, diberi nikmat syukur. Ya. Sehingga dengan begitu dia selalu tenang. Ya, ada sakinah. Ya. Kemudian warabi, yang keempat, ayyulazima, hendaklah seorang alim itu ayyulazima, melazimkan atau senantiasa al-wara, memiliki sifat wara. Wara itu apa? Selalu khawatir terjerumus ke dalam dosa. Ya. Ada sebuah kisah menarik yang ditulis oleh Ibnu Khilkan dalam kitabnya, ya. Di situ ada seorang ulama, bukan ulama sebetulnya, ya. Dia orang biasa, namanya Abdullah bin Wadih. Cuma Abdullah bin Wadih ini nanti akan melahirkan seorang putra namanya Ibnu Al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Nah, Mubarak, ya, ayahnya tadi Mubarak bin Wadih, ya. Anaknya Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, Mubarak bin Wadih ini dia cuma tukang kebun. Ya. Jadi dia seorang tukang kebun anggur. Artinya dia punya majikan seorang saudagar kaya yang punya kebun anggur. Suatu ketika ada majikannya tadi berkunjung ke kebun anggur miliknya. Kemudian menyuruh Mubarak bin Wadih memetik anggur. Minta yang manis gitu, ya. Sehingga cerita diambil, dia petik itu anggur. Kemudian diberikan kepada majikannya. Ternyata pas dimakan pahit. Majikannya agak marah. Kenapa pahit ini? Tolong ambil yang lain. Petik yang lain. Maka kembali ke kebun, dipetik si anggur tadi, diberikan kembali kepada majikannya. Pas dimakan ternyata pahit juga. Sampai 3 kali. Majikannya marah. Kamu ini bekerja di sini bertahun-tahun. Masa tidak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana yang pahit? Yang asam. Yang kecut gitu, ya. Apa kata Mubarak bin Wadih? Tuanku, ya, saya memang bekerja di sini bertahun-tahun, tapi bukankah sekedar untuk menjaga kebun ini? Dan saya tidak pernah disuruh sedikit pun mencicipi anggur di kebun ini. Jadi luar biasa, ya. Saking hati-hatinya Mubarak bin Wadih, selama bertahun-tahun dia menjaga kebun anggur, tidak pernah sedikit pun petik anggur untuk sekedar dicicipi. Berarti inilah sikap seorang yang amanah. Akhirnya saking majikannya takjub ternyata si tukang kebun ini memiliki akhlak yang mulia, memiliki sikap yang amanah.
Walaupun dia tidak ada orang lain yang bisa saja dia setiap hari makan anggur karena nggak ada orang melihat, tapi dia tidak lakukan. Sampai-sampai dia tidak tahu mana anggur yang manis, mana yang kecut. Akhirnya apa? Singkat cerita, Mubarak bin Walid itu dinikahkan kepada putri dari sang majikan. Ya. Lahirlah kebetulan putrinya juga seorang yang solehah. Lahirlah seorang bayi bernama Abdullah bin Mubarak yang ini menjadi salah seorang ulama besar. Yang punya kepribadian luar biasa juga. Ya. Jadi Abdullah bin Mubarak itu seorang ulama besar yang punya akhlak yang luar biasa. Contoh misalnya, beliau ini setiap tahun itu berinfak untuk fakir miskin itu 100.000 dirham. Berapa? Kira-kira kalau sekarang 7 miliar. Ya. Suatu ketika di Syam itu beliau meminjam pulpen. Ya, kalau sekarang mungkin pensil, pulpen, pena lah ya. Kemudian dia lupa ketika dia pulang ke kampungnya si pensil tadi belum dibalikin. Akhirnya dia kemudian kembali ke Syam. Di tengah perjalanan ternyata dia ketemu temannya tadi yang dipinjami pena di daerah Marwa. Ternyata apa? Dia tidak kasihkan itu pena tadi. Sampai temannya tadi kembali ke Syam, maka dia susul ke Syam. Baru di Syam kemudian dia kembalikan itu pena. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Maka ketika beliau meminjam di Syam, maka pena tadi kembalikan ketika orang itu kembali juga ada di Syam. Itu saking tanggung jawabnya gitu ya. Kalau dia kadang-kadang ya orang kita pinjam sesuatu pada orang tadi. Ya. Kemudian orang ini butuh. Barang saya mana? Saya mau pakai. Ya udah kesini aja. Kadang-kadang gitu ya. Padahal kita waktu pinjam datang ke rumahnya. Giliran orangnya butuh, kita disuruh menyuruh orang tadi datang ke rumah kita. Nah itu sebuah adab yang buruk gitu ya. Nah ini tidak terjadi pada Abdullah bin Al-Mubarak. Ya. Jadi beliau seorang yang sangat luar biasa wara, termasuk tadi ayahnya yang wara melahirkan anaknya juga yang wara. Melahirkan ulama besar yang juga punya akhlak yang luar biasa. Ya. Abi pernah cerita, barangkali masih ingat bagaimana Abdul Mubarak suatu ketika di tempat tinggalnya, di kampungnya, karena beliau seorang ulama terkenal, banyak jamaahnya warga ya di desa atau di kampungnya kemudian ingin naik haji bersama beliau. Ya. Maka kemudian beliau meminta kepada jamaahnya yang ratusan bahkan mungkin ribuan untuk biayanya. Ya, singkat cerita kemudian masing-masing mengeluarkan biaya untuk naik haji dan disimpan di kamarnya, masing-masing dikasih nama sesuai dengan nama orang yang menitipkan biaya haji tadi. Ya, singkat cerita kemudian mereka naik haji dilayani dengan baik oleh Abdullah bin Mubarak ya di dalam perjalanan, termasuk ketika mereka berhaji dibimbing dengan baik, dijamu dengan baik gitu ya. Bahkan kemudian setelah selesai haji mereka kemudian ya disuruh membeli oleh-oleh untuk keluarganya di rumah. Ketika kembali ke rumah ya kemudian dikumpulkan kembali mereka. Dan apa yang terjadi? Uang yang tadi sudah masing-masing dikatakanlah mungkin dimasukin ke dalam
kotak masing-masing ya, itu ternyata dikembalikan kepada jamaahnya yang sudah haji tadi. Berarti apa? Seluruh biaya selama ini ditanggung oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Jadi uangnya utuh, uang mereka, tidak diambil sedikit pun. Itu luar biasa ya. Jadi itulah waro. Jadi waro itu intinya hati-hati untuk kemudian terjerumus ke dalam dosa pun dosa kecil. Ya. Ada cerita lagi misalnya seorang ulama namanya Imam Izzuddin bin Abdissalam yang dijuluki sebagai Sultanul Ulama ya. Jadi beliau itu suatu ketika pernah menyampaikan fatwa di hadapan ribuan orang. Fatwa tentang satu perkara. Belakangan ternyata belum merasa fatwa itu keliru gitu. Maka apa yang terjadi? Untuk supaya orang yang pernah mendengar fatwa beliau tidak melakukan kekeliruan karena fatwanya, maka beliau berkeliling ke seluruh penjuru negeri untuk mengabarkan kepada orang-orang yang mendengar fatwanya bahwa fatwanya keliru. Dia sampaikan fatwa yang benar gitu. Coba bayangkan ya, mengunjungi ribuan orang berkeliling untuk meluruskan fatwa yang keliru. Saking apa? Saking takutnya. Ya, ketika ada orang mengamalkan fatwanya yang keliru, maka dia akan berdosa gitu. Itu ya, itu contoh dari sikap para ulama yang punya sikap waro. Ya, takut terhadap dosa. Kemudian wal khamis yang kelima adalah ayulazima, hendaklah seorang alim melazimkan, mendawamkan, membiasakan at-tawadhu'a, bersikap tawadhu. Apa tawadhu? Apa tawadhu? Rendah, bukan rendah diri. Kalau rendah diri minder. Rendah hati. Kalau rendah diri kita jangan. Kita ini harus percaya diri. Walaupun kita misalnya orang miskin. Walaupun kita katakanlah orang biasa saja. Tetap percaya diri tapi jangan sampai sombong. Ya. Jadi kalian jangan sedikit pun merasa minder. Ya. Terutama ketika menyampaikan kebenaran ya harus percaya diri. Selama itu benar. Dan yang dituntut adalah rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati tadi lawan dari sombong. Lawan dari tinggi hati. Gak boleh. Jangan mentang-mentang kita sudah hafal Quran 30 juz, merendahkan orang lain. Jangan mentang-mentang kita orang kaya, kita merendahkan orang-orang miskin. Karena tidak ada yang mulia di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah orang yang bertakwa. Bukan agnakum, bukan orang yang paling kaya. Ya. Bukan yang paling ganteng, yang paling cantik. Bukan. Bukan yang paling pinter. Tapi yang paling takwa. Jadi kita harus rendah hati kepada orang lain di hadapan manusia. Tawadhu. Ya, apalagi di hadapan Allah. Ya, termasuk sikap tawadhu lawan dari kata takabur. Ya. Takabur dari takabbara ya takabbaru takabburon. Sombong. Ya, sombong itu adalah apa? Kata Nabi ada dua cirinya. Ya, ini lawan dari tawadhu. Apa sombong? Al-kibru kata Nabi, kesombongan itu adalah batrul haq, menolak kebenaran, wagom tunas, dan cenderung merendahkan orang lain.
Ya, jadi kita nggak boleh misalnya mentang-mentang yang menyampaikan kebenaran anak kecil, kamu tahu apa sih? Anak kemarin sore misalnya. Padahal yang disampaikan benar. Ya kalau benar terima aja, walaupun dari anak kecil. Karena kata Allah kan al-haqqu mir rabbika fala takunan minal mumtarin. Kebenaran hakikatnya dari Allah, ya. Walaupun yang menyampaikan mungkin orang biasa saja. Nah, kita jangan kemudian melihat orangnya. Kalau kata Imam Ali apa? Ungzur maqala wala tangzur man qala. Perhatikan apa yang dibicarakan. Kalau benar ambil. Amalkan. Wala tangzur man qala, jangan lihat orang yang bicara. Boleh jadi yang bicaranya mungkin tadi orang miskin, orang yang rendah di mata manusia. Tapi selama itu kebenaran, hakikatnya dari Allah. Ya. Nah, kalian semua mulai belajar tawadu di hadapan teman-teman kalian. Ya, jangan merasa kalian lebih senior ketika yang junior menyampaikan, mengingatkan, menasihati kalian menolak. Nah, itu khawatir menjadi orang yang sombong. Dan orang yang sombong adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan dalam sebuah diskusi, orang sombong itu seperti orang yang merampas pakaian Allah. Karena sombong itu pakaian Allah. Allah itu adalah yang maha sombong. Makanya dalam salah satu Asmaul Husna ada kata Allah itu Al-Mutakabbir. Artinya yang maha sombong. Wajar nggak Allah sombong? Wajar dan selayaknya. Karena segala sesuatu, semua alam ini milik Allah, ciptaan Allah. Wajar Allah sombong. Yang tidak wajar adalah manusia. Yang tidak punya apa-apa kok disombongkan itu ya. Padahal segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah milik Allah. Nah, berikutnya adalah ya wasadisu yang ke-6. Ayulazima, hendaklah melazimkan atau membiasakan siapa al-alim al-khusyu'a, khusyulillahi kepada Allah Ta'ala. Terutama dalam ibadah kepada Allah, dalam sholat misalnya. Ya. Jadi kalau kita sedang sholat, tinggalkan segala keinginan hawa nafsu kita. Kita fokus konsentrasi bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati khusyuk, nggak akan mungkin misalnya kita ketika sholat menggerak-gerakkan badan dengan gerakan tidak perlu. Kadang-kadang ada orang ketika sholat sambil lihat kuku segala macam ya. Lagi sholat tapi banyak garuk-garuk ya. Nah, itu kalau banyak gerakan di luar sholat, ketika kita sholat, itu sangat mungkin memang sholatnya tidak khusyuk. Ya. Kalau khusyuk, itu akan melahirkan khasyah, rasa takut pada Allah ketika sholat. Ya. Maka jangan sekedar kita memenuhi syarat rukunnya, tapi juga kehusuan itu selalu kemudian diciptakan dalam diri kita ya. Apa sih khusyuk? Sederhana. Khusyuk dalam sholat adalah kita sadar kita sedang sholat, bukan kita sedang di pasar, bukan sedang di mall. Kadang-kadang kan orang ketika Allahu Akbar, pikirannya kemana? Di mall, ya, pikirannya kemudian di pasar misalnya, pikirannya di tempat hiburan. Nah, sederhana, sholat yang khusyuk adalah kita sadar bahwa kita sedang sholat, bukan sedang di tempat yang lain. Ya. Dan khusus sekali lagi harus melahirkan tadi khasyah, rasa takut pada Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Wa mimma ya kataba Malik, dan diantara
apa yang dituliskan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, yaitu suratnya ila Rasyid kepada Harun ar-Rasyid, ya. Kata beliau, idza alimta, jika engkau tahu ilman tentang suatu ilmu, falyura alaika atharuhu, maka lihatlah ada nggak pengaruhnya ilmu tadi kepada dirimu. Apakah bertambah ilmu itu, bertambah pula mulia akhlakmu, bertambah pula sikap warakmu, bertambah pula sikap juhudmu kepada Allah, bertambah pula sikap rasa takut kepada Allah. Itu kata Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid. Ya. Wa waqaruhu, apakah bertambah wibawamu di hadapan orang-orang, atau justru kemudian dilecehkan. Mungkin di hadapan dia, karena dia seorang khalifah misalnya, orang takut. Tapi jangan sampai di belakang kemudian kita diomongin. Ya, direndahkan, dinyinyiri. Ya. Wasakinatu, apakah bertambah ilmu tadi, menambah ketenangan kita. Wahilmuhu, apakah kemudian bertambah kelemah lembutan kita kepada manusia, ataukah justru makin kasar? Ya. Liqaulihi, karena berdasarkan sabda Nabi SAW, al ulama, yang namanya ulama warasatul, adalah pewaris para nabi. Sementara para nabi selalu punya sikap khusyuk di dalam sholat, memiliki rasa takut pada Allah, wara, ya, selalu bersikap tenang, punya wibawa gitu. Nah, jadi seorang alim itu harus mencontoh akhlak para nabi, para rasul, karena mereka adalah warasatul anbiya. Kemudian waqala, dan telah kata siapa? Umar radhiyallahu an, ya. Apa kata beliau? Ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al-ilma, ilmu. Wa ta'allamu, dan pelajari oleh kalian mahu, bersama ilmu tadi, as-sakinata, ketenangan, wal waqar, dan kewibawaan. Ya. Jadi intinya ilmu dan adab. Di antara adab tadi ada ketenangan, kewibawaan. Dua-duanya harus kemudian kita pelajari. Bahkan al-adab qabla al-ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Ya. Jadi ini tolong kalian harus menjadikan akhlak itu sebagai habit, akhlakul karimah sebagai habit. Bukan akhlakul karimah kalau cuma sekali-kali. Contoh apa? Rajin bersih-bersih cuma sekali-kali. Itu bukan akhlakul karimah. Kalau akhlak itu betul-betul sesuatu yang melekat dalam diri kita, menjadi habit kita, gitu ya. Kalau kalian sekali-kali aja bangun malamnya, selebihnya banyak kesiangan, nah itu bukan akhlakul karimah. Kalau sekali-kali kalian misalnya bersikap dermawan tapi banyak pelitnya, nah itu bukan akhlakul karimah. Kalau akhlakul karimah itu sesuatu yang melekat menjadi habit kita. Ya. Waqala, dan telah berkata siapa ba'du salafi, sebagian ulama salaf, ya, hakun, adalah kewajiban alal alim, bagi seorang alim, seorang ulama, ayatawaddu'a lillahi, untuk merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, fisirrihi, baik dalam kesendirian, kesunyiannya, wa alaniyati, maupun dalam keramaiannya. Rendah hati kepada Allah, apa maksudnya? Merendahkan diri, tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau orang banyak bermaksiat berarti dia sebetulnya bukan orang yang tawadhu kepada Allah. Karena kalau orang yang tawadhu kepada Allah pasti akan takut berbuat dosa bermaksiat kepada Allah. Kemudian wayahtarija, ya, atau wa ayyahtarija, ini atop kepada ayat tawadhu'a, ya. Min nafsihi, hati-hati dengan dirinya, dengan hawa nafsunya. Ya. Karena hawa nafsu ini ya harus dikendalikan. Sampai-sampai kan Nabi mengatakan la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai mampu menundukkan hawa nafsunya pada apa yang aku bawa, pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita harus menundukkan perilaku kita di hadapan Al-Quran. Keinginan kita harus tunduk di bawah Al-Quran. Manusia itu kan sebenarnya keinginannya banyak. Tapi kan tidak semua keinginan itu kadang-kadang sesuai dengan syariat. Kita ini, kalian misalnya inginnya mungkin ya, kalau tidak tahu hukum syara, inginnya pacaran. Betul tidak? Inginnya bebas bergaul dengan lawan jenis, betul? Itulah keinginan kita. Tapi karena kita tahu itu haram, berdasarkan Al-Quran As-Sunnah, jangankan pacaran, bahkan Allah melarang kita, menyuruh kita untuk godul basar. Mata saja, pandangan harus dijaga dari hal yang diharamkan. Yang namanya pacaran kan nggak mungkin pacaran sambil nutup mata, ya. Pacaran nggak mungkin tidak berdua-duaan, berkhalwat. Sementara kan Nabi mengatakan layak luana rojulun bimroatin illa ma'di mahramin, tidak boleh berdua-duaan laki perempuan dewasa kecuali ada mahram. Nah, kita inginnya pacaran, ingin bebas, ya. Kadang-kadang mungkin kita inginnya berpakaian-pakaian seksi. Tapi kan karena kita tahu itu dilarang oleh Allah, kita tundukkan keinginan hawa nafsu kita pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, itulah bentuk apa? Kita hati-hati terhadap diri kita. Di mana yang namanya nafsu, ada nafsu dikatakan amaratu bisyu. Ya, nafsu itu kadang-kadang selalu memerintahkan kita pada keburukan. Maka kita harus berusaha menundukkan hawa nafsu kita supaya tunduk pada Al-Quran dan Sunnah, pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian wayakifu atau wayakifa, ya, di sini masih atau kepada kata ayat tawadhu'a. Wayakifa amma askala alaih, berhenti, ya, untuk tidak membebani diri. Apalagi jika tadi ini bisa kemudian kita menahan diri dari keinginan tadi, bisa juga kita kemudian apa istilahnya bersikap qanaah mungkin, ya. Kita tidak memaksakan diri kita untuk meraih sesuatu yang kemudian apalagi itu sampai melanggar aturan Allah. Yang ketujuh wasabi, ya, ayyakuna, hendaklah seorang alim, ya, takwiluhu, sandarannya itu adalah fi jami umurihi, di dalam seluruh perkaranya, urusannya Allah, itu kepada Allah Ta'ala. Kata lain dari tawakal, at-tawakkul Allah, bertawakal kepada Allah. Ya, jadi kalian jangan berputus asa. Kalau kalian merasa sudah optimal dalam murojaah Al-Quran, ternyata sekian tahun pencapaiannya ternyata masih belum ada peningkatan yang signifikan, ya sabar aja, tawakal. Ya,
Jadi kalau kita cepat alhamdulillah, lambat pun alhamdulillah, selama kita sudah betul-betul maksimal berusaha. Kalau lambat berarti apa? Allah itu berikan kita pahala lebih banyak. Misalnya Pak, satu ayat mungkin orang lain cukup 5 kali murojaah. Kita 25 kali. Lebih banyak mana pahalanya? Ya tentu yang murojaah 25 kali kan. Satu huruf kan dibahas dengan 10 kebaikan. Jadi cepat kita murojaah sampai cepat khatam hafal 30 juz, alhamdulillah. Lambat pun alhamdulillah. Kalau menghafal Al-Quran tidak ada jeleknya. Cepat bagus, lambat pun bagus-bagus saja. Selama kita istiqomah, ya. Jangan banyak istirahat, istiqomah. Jadi jangan putus asa, tawakal pada Allah. Selama kita sudah berusaha, maksimal kita serahkan kepada Allah. Imam Syafi'i itu pernah punya murid namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu kalau sekarang istilahnya telmi, tahu telmi? Hah? Telat mikir, lambat gitu. Sampai-sampai ya lambat, gimana lambat? Jadi sangat ketinggalan sama murid-murid Imam Syafi'i yang lain. Saking mungkin otaknya ya idiot sih enggak mungkin ya, tapi lambat aja. Tapi karena apa? Karena doa Imam Syafi'i, karena doa atau kerja keras dari Abdurrahman ini, ternyata Pak, Abdurrahman itu menjadi salah seorang murid, ya, menjadi salah seorang ulama yang istimewa. Padahal ketika belajar dengan Imam Syafi'i itu lambatnya minta ampun. Nah siapa tahu ya, kalian merasa lambat, justru nanti akan menjadi ulama besar. Yang mengaminkan lambat nggak? Ya kalaupun lambat tadi, mudah-mudahan jadi ulama besar, apalagi yang cepat dalam murojaahnya ya. Dan ingat semua tadi, makanya tadi ta'wiluhu fi ayakun ta'wiluhu fi amrihi atau umurihi Allah. Kita tawakal, serahkan semua kepada Allah. Ya. Jangan cepat bosan. Kadang-kadang merasa, duh gimana ya saya kok gini-gini aja. Banget. Akhirnya frustasi, akhirnya pengen keluar dari pondok. Nah ini jangan sampai rugi. Karena dengan keluar dari pondok, apakah akan tercapai cita-cita kalian? Enggak. Justru dengan bertahan di pondok, dengan sabar kita terus murojaah, terus belajar insya Allah. Itu akan menjadi wasilah keistiqomahan kita untuk mendapatkan karomah dari Allah, kemuliaan. Makanya kalau kata sebagian ulama, al-istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu akan lebih baik daripada 1000 karomah. Ya. Insya Allah kalau kita istiqomah di dalam ketaatan pada Allah, dalam murojaah kitab Allah, insya Allah Allah akan berikan kemuliaan. Seperti tadi Abdurrahman yang padahal murid yang sangat bodoh dalam tanda kutip, lambat, tapi menjadi ulama besar. Ya, di antaranya wasilah doa Imam Syafi'i. Makanya insya Allah ya, walaupun kalian mungkin tidak pernah menyaksikan ya, guru-guru kalian mendoakan kalian, insya Allah ya, habis selalu doakan kalian dalam setiap, minimal dalam salat malam, habis salat fardu ya. Jadi walaupun kalian mungkin ada yang bandel ya, misalnya ya, mudah-mudahan nggak ada, tetap kita doakan ya. Yang namanya guru nggak ada yang benci pada muridnya, pingin semua muridnya sukses.
baik yang pintar maupun yang biasa saja, atau bahkan yang bodoh sekalipun. Maka kalian pun harus mendoakan guru-guru kalian ya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, ya, ilmunya bermanfaat, dimudahkan segala urusannya, gitu ya. Nah, yang terakhir ya ini masih ada tadi 20 ya, ini yang ke-8 terakhir untuk saat ini. Wasaminu yang ke-8, Allah yaj'ala, hendaklah tidak menjadikan siapa seorang alim itu ilmahu, ilmunya, sulaman, menjadi tangga. Yatawassalu bihi, yang mengantarkan ilal agrod, pada tujuan-tujuan adunyawiyati, tujuan duniawi. Apa diantaranya? Minjahin, saya mondok supaya nanti saya kalau sudah jadi hafiz Quran banyak dipanggil orang, ya, supaya saya terkenal, banyak dibicarakan orang, ya. Aumalin, atau dia belajar itu menjadi ulama supaya nanti kalau sudah jadi ulama besar akan banyak uangnya. Sekali ceramah bisa sekian juta misalnya. Ya. Ausum'atin, atau dia belajar supaya nanti jadi orang terkenal, ya, sehingga namanya disebut-sebut oleh banyak orang. Sum'ah. Sum'ah itu berarti ingin didengar. Ya, sama dengan ria, ingin dilihat orang. Ausahrotin, atau tadi dia ingin terkenal, ingin masyhur. Saya ingin jadi ulama seperti nanti kalau sudah jadi ulama, saya ingin seperti misalnya siapa? Ustadz Abu Somad. Ya bagus sih ya, dari sisi bahwa ilmunya seperti beliau. Tapi jangan sampai ingin ada tadi ria, ingin jadi terkenal. Ya. Au taqadumin ala akroni, atau dia belajar sekedar ingin supaya saya paling depan dibandingkan dengan teman-teman saya. Supaya saya orang yang paling pintar misalnya. Jadi intinya ada unsur ria di situ. Nah, jadi seorang ulama tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi walaupun kalian belum menjadi seorang ulama, tapi ini kenapa diajarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab ini, supaya tadi kita kalau betul-betul jadi ulama, kita sudah memiliki akhlak ulama. Walaupun kita belum jadi ulama. Jadi walaupun kita menjadi ulama, kita sudah punya apa tadi, senantiasa memiliki sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita memiliki rasa takut kepada Allah, takut terjerumus ke dalam dosa. Yang ketiga, kita membiasakan punya sikap tenang, punya sikap waro, tawadu, ya. Kemudian apalagi khusyuk di dalam ibadah kepada Allah. Kemudian kita punya sikap tawakal kepada Allah. Dan terakhir tadi, kita tidak menjadikan ilmu sebagai tangga untuk meraih tujuan-tujuan duniawi. Karena insya Allah sebetulnya ya, kalau kalian niatnya akhirat, semata-mata ingin meraih surga, semata-mata ingin meraih ridho Allah, dunia akan ikut pada kita. Insya Allah ya. Tapi sebaliknya kalau kita orientasinya dunia, belum tentu akhirat dapat. Belum tentu pahala dapat, belum tentu surga dapat. Di sini pentingnya kita selalu mengikhlaskan diri kita. Ya, niat kita dalam belajar ini supaya betul-betul murni lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Baik, itu diantara poin-poin yang disebutkan dalam kitab ini terkait dengan adabul alim fi haqqin nafsihi. Adab
seorang alim, seorang ulama terkait dengan dirinya. Silakan mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan untuk lebih jelas. Sementara ada Rabi, sekian dulu dikembalikan kepada host. Kami ucapkan terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan bersama-sama. Nah, seperti biasa, setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kami batasi untuk santri 3 pertanyaan. Jika ingin bertanya terkait apa yang tadi disampaikan, kami persilahkan. Silakan. Ada? Hmm? Ya, silakan. Dari Ahwat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, yang keras. Ya, sok. Jangan malu-malu ah. Hmm? Gak kedengaran. Nah, kenapa? Positive thinking, negative thinking maksudnya apa pertanyaannya? Tips positive thinking. Kepada siapa? Kepada orang lain maksudnya. Yang lain coba, ada lagi? Halo? Ya baik, tentang positive thinking, ya, lawannya negative thinking. Intinya ada husnuzon dan suuzon, gitu ya? Betul tidak? Pertama gini ya, Rasul itu mengajarkan kita satu kalimat, yaitu bahwa nahnu nahkum bizohir wallahu yatawalla bisarair. Kita ini hanya bisa menghukumi yang zohir, ya. Yang zohir itu yang nyata, yang ada di hadapan kita. Sementara Allah yang menguasai yang apa? Yang rahasia gitu. Jadi maksudnya apa? Kalau kita tidak tahu tentang seseorang, jangan mencoba-coba menilai orang. Ya. Ngerti enggak? Kita sebenarnya nggak tahu tapi menduga-duga. Ya. Kadang-kadang orang misalnya ketemu orang, kok orang ini kok kamu kita sombong gitu. Padahal mungkin bukan sombong, dia sedang ruwet, ya. Mungkin sedang banyak pikiran. Ya kita husnuzon aja. Sampai kita betul-betul tahu kenapa misalnya orang ini kok cemberut aja misalnya. Ya kita tanya gitu. Jadi intinya nahnu nakum bizohir, kita hukumi nilai orang itu yang zohirnya saja, yang kelihatan, yang kita tahu. Yang tidak tahu, terutama isi hati orang lain, ya kita jangan menebak-nebak gitu. Karena yang tahu isi hati orang pasti Allah. Manusia nggak bisa. Jangan menebak-nebak. Ya. Nah itu salah satu insya Allah
yang menjadikan kita selalu bersikap positif kepada orang lain. Yang kedua, ingat bahwa suuzon, negative thinking itu adalah dosa. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Ya, inna ba'do zonni ismun. Bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi kita harus yakin bahwa ketika kita negative thinking kepada orang lain, itulah dosa. Karena belum tentu sesuai dengan realitasnya. Maka selalu berpikir positif, ya, kepada orang lain, apalagi kepada guru. Apalagi kepada orang lebih tua, orang tua kita. Misalnya kalian jangan sampai menganggap orang tua kalian tuh, kenapa sih misalnya saya harus mondok? Kayaknya orang tua saya misalnya buang saya nih. Ya. Ya jangan, nggak ada istilah orang tua ngebuang anak ke pondok ya. Justru di pondok supaya anaknya lebih baik menjadi anak-anak yang soleh dan solihah gitu. Jadi dua hal tadi saja. Pertama adalah kita hanya boleh menilai yang zahir. Sementara yang tidak kita ketahui itu rahasia Allah, ya kita serahkan pada Allah. Jangan menduga-duga. Yang kedua, yakinlah bahwa suuzon, buruk sangka adalah dosa. Ya. Ya kalau dosa berarti harus dijauhi. Ya. Itu ya. Paham nggak? Paham? Nah, atau belum terjawab? Ya. Apa contohnya? Negative thinking. Ya pokoknya banyak ya. Banyak. Kadang-kadang mungkin teman kalian tiba-tiba diem aja. Ditanya nggak ngejawab. Ya. Nah, kalian jangan dulu ini. Jangan dulu menduga-duga gitu. Siapa tahu lagi sakit gigi. Hah? Ya kan kita nggak tahu kan. Nggak mau jawab, nggak mau ngomong kan lagi sakit gigi. Atau lagi sakit hati. Ya. Mending mana? Mending sakit gigi, sakit hati. Kalau kata Maggie Z lebih baik sakit gigi ya. Sakit hati, sakit gigi. Ya nggak ada mendingnya lah. Jangan sampai sakit gigi, sakit hati juga enggak. Jangan sampai ya. Yang lain? Ayo, Iwan atau Ahwat lagi? Gak ada? Gak ada? Ya kalau nggak ada apa, nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan kalian betul-betul paham dan yang pasti harus diamalkan ya. Jangan sekedar teori, karena adab itu harus tercermin dalam perilaku kita, menjadi habit kita. Tunjukkan kalian punya akhlak terbaik dengan siapapun, baik dengan teman kita, dengan guru kalian, dengan orang tua kalian, dengan tetangga kalian. Paling tidak di lingkungan diri kalian harus betul-betul ditunjukkan. Kedisiplinan, kebersihan itu kan bagian dari akhlak. Ya. Baik, itu yang bisa disampaikan ya. Tidak harus sampai jam 3. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Menjadi berkah, dan keberkahan ilmu adalah ketika ilmu itu diamalkan. Baik, dikembalikan kepada host dari Abi yang terakhir ya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif Iskandar yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan
apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah doa yang insyaallah doa pada siang hari ini akan dipimpin oleh akhuna Muhammad Karim Bilhaq. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فكهنا في الدين، وعلمنا تأويل، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada akhuna Muhammad Karim yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan Allah senantiasa kabulkan. Yang terakhir, saya Muhammad Zulfikri selaku host memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalam pembawaan acara pada siang hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.